Baik, saudara pendengar dan pemirsa MTA TV di mana Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan malam hari ini. Masih dalam program Mari Berbahasa Arab. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali 0271661749 atau di SMS 081393899000. Dan juga silakan untuk adik-adik dari SMA MTA, kalau ada pertanyaan silakan bisa diajukan kepada beliau. Atau barangkali adik-adik dari SMA MTA ada pertanyaan? Ya, Belum? Ustaz. Belum? Ada. Ya, silakan langsung. Untuk kan pemakaian dari dilomir itu kan ada 14. Ya. Yang saya tanyakan ketika fi'il nahi, masdar atau fi'il nahi, Ustaz. Dan keterangannya itu. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau kita bicara tentang masdar, yang pertama, masdar itu tidak akan ada kaitannya dengan dhamir. Saya ingin sampaikan di sini. Jadi yang perlu diingat untuk mempermudah ini, saya akan menjelaskan kembali tentang fi'il. Jadi yang namanya fi'il itu atau al-fi'al, fi'il itu fi'il ini harus memenuhi 3 kriteria penting di dalam ini. Jadi yang pertama, jadi kalau kita bicara fi'il itu harus ada tentang waktu, kemudian ada pelaku, dan ada perbuatan. Itu fi'il. Jadi kalau fi'il itu harus harus memenuhi unsur ini. Ada waktu, ada pelaku, dan ada perbuatan. Jadi kalau saya mengatakan misalnya kata nama, biasanya teman-teman mengartikannya sebagai artinya apa? Nama tidur. Perhatikan. Ya namu, tidur. Lagi naumun, tidur. Kok tidur semua ya artinya? Nah, ini terjadi. Kenapa sih kita mengatakannya tidur? Padahal fi'il itu harus ada waktu, harus ada pelaku, dan harus ada perbuatan. Itu fi'il. Nah, perhatikan nama. Kata ini itu ada waktunya. Waktunya telah lewat. Pelakunya adalah dia laki-laki. Perbuatannya adalah tidur. Jadi kalau boleh mengatakan dia laki-laki telah tidur, kan begitu cara menerjemahkannya. Jadi di dalam setiap fi'il, saudara, itu sudah ada tersimpan kecocokannya untuk pelakunya gitu ya. Jadi tidak ada satu fi'il yang tanpa pelaku. Kalau saya mengatakan uktub, itu jelas ada pelakunya. Pelakunya adalah anta. Tapi kalau antum, saya akan mengatakan uktubu. Nah, ini beda lagi. Jadi inilah fi'il. Selain itu, fi'il ada waktunya juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita bicara tentang ini? Ini artinya adalah waktu yang sekarang atau akan datang. Yanamu. Kata ini, yanamu, dia laki-laki sedang tidur. Nama itu dia laki-laki telah tidur. Dan sekarang naumun. Ini artinya tidur. Ya lah. Naumun artinya tidur. Apakah ada waktunya? Tidak ada. Apakah ada pelakunya? Tidak ada. Disinilah makanya kata naumun itu bukan fi'il. Jadi kalau saya bertanya, jalasa apa artinya? Jangan dijawab duduk, jangan. Dia laki-laki telah duduk. Ketemu dengan kata julusun baru artinya duduk. Nah, ini nanti akan mempengaruhi, konsep ini saudara akan mempengaruhi bagaimana tiba-tiba kita mengatakan ana jalasa, saya duduk. Ya dah, ana julusun, saya duduk. Nah ini yang jadi nggak benar.
Saya sudah katakan bahwa ingin menggunakan fi'il, gunakan fi'il dengan waktu, pelaku, dan perbuatannya secara tepat. Nah. Kalau ana, jalastu, kan begitu toh. Karena memang fi'il itu dibikin sudah ada waktu, sudah ada pelaku, dan ada makna perbuatannya. Nah, apa toh yang membedakan fi'il dengan masdar? Yang membedakan fi'il dengan masdar, kalau masdar itu ada makna kerja, tapi tidak ada waktu dan tidak ada pelakunya. Ada makna kerja. Dan inilah perbedaannya dengan dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kita mengatakan Tamim makan, Tamim tidur. Tapi tidak jelas kapan saat makannya dan kapan saat tidurnya. Di dalam bahasa Arab, kita tentu akan membuat jelas Tamim sedang tidur, Tamim telah tidur. Nah itu jelas sekali. Jadi sekali lagi ini. Sementara sekali lagi bahwa masdar itu memang ada makna perbuatan. Jadi kalau misalnya perbuatan saya ini berdiri, berdiri itu namanya nama bahasa Arabnya qiyamun, qiyam, berdiri. Saya tidak mengatakan ana qiyamun, tidak. Tetapi tentu saya akan menggunakan fi'il. Kumtu atau akumu. Ya, saya telah berdiri atau saya sedang berdiri. Kemudian bagaimana dengan fi'il nahi? Fi'il nahi. Nah, untuk fi'il nahi ini sejatinya adalah fi'il mudhari. Fi'il nahi itu sejatinya adalah fi'il mudhari yang kemudian kemasukan la nahiyah. Ya. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan la nahiyah. La yang berfungsi untuk melarang. Ya, ini fi'il mudhari. Perhatikan fi'il mudhari. La yang berfungsi untuk melarang. Dan fungsinya di dalam struktur bahasa, la ini artinya melarang, la ini artinya larangan, artinya jangan, begitu. Fungsinya adalah setelah itu menjazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari menjadi jazm. Kalau misalnya saya mengatakan, Anda jangan berangkat, la tadhab. Awalnya saya mengatakan, tadhabu. Anda sedang berangkat atau Anda akan berangkat. Tetapi ketika kemasukan la, maka ini rubah jadi sukun, jazm, la tadhab. Nah, nanti kalau tiba-tiba bentuknya adalah tadhabani misalnya, kalian berdua sedang atau akan berangkat. Kemasukanlah jadinya tanda jazmnya nunnya yang dibuang. La tadhaba. Dan karena fi'il ini masuk fi'il mudhari, maka ingat bahwa ini akan menjazmkan. Tapi ingat juga bahwa kalau kesambung dengan nun niswah, itu tidak bisa dijazmkan karena dia mu'rab, dia tidak berubah. Kalau saya mengatakan tadhabna, la tadhabna, tetap itu aja. Atau yadhabna, la yadhabna. Jadi, apakah mungkin la ini berfungsi untuk menafikan bagi fi'il yang dilakukan oleh orang ketiga? Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Tidakkah misalnya dalam sebuah hadis ada ungkapan la yafraq mu'minun mu'minatan. Bagaimana la yafraq?
artinya para ulama hadis mengatakan ini artinya adalah jangan, jangan. Bukan la yafroku, tapi la yafrok. Disukun, artinya jangan. Nah, ini di dalam. Jadi sangat mungkin semuanya dikasih la yang berarti untuk menjazmkan. Dan sambil diingat bahwa alamat jazm atau tanda jazm yang pertama adalah sukun ya, pada fi'il. Kemudian yang kedua adalah membuang huruf nun. Pada fi'il ini. Dan kemudian yang ketiga, kalau pada fi'il juga, kalau memang diakhiri dengan huruf ilat, membuang huruf ilatnya kan begitu. Ya. Jadi membuang huruf ilat. Sehingga di dalam kita akan tahu misalnya idza lam tastahyi. Ya-nya tinggal satu. Idza lam tastahyi. Karena di antara cara untuk menjazmkan adalah membuang huruf ilat ketika memang fi'il itu berakhiran dengan huruf ilat. Saya pikir itu sekali lagi bahwa ketika kita bicara masdar, maka masdar itu hanya memiliki makna perbuatan, sementara fi'ilah yang memiliki makna perbuatan dan waktu, bahkan sudah lengkap dengan pelakunya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya. Dan silahkan untuk Anda yang bergabung 027163866179. Baik, coba kita sapa Ustadz untuk SMS-nya di kesempatan kali ini. Afwan Ustadz, apakah kata allazi dalam kalimat al-qalamul ladzi 'alal maktabi jadidun itu posisinya sebagai naat bagi al-qalam? Tapi sudah ditanyakan. Oh, sudah ditanyakan ini. Oh, baik, barangkali ini sudah ditanyakan, muncul kembali ini Ustadz ya. Baik, kemudian coba kita sapa di belakangnya. Ustadz, saya mau tanya, apakah kalimat ini mengandung dua maf'ul bih? Begini Ustadz kalimatnya. Faradallahul mu'minina sholata. Ya. Ya. Jadi maf'ul bih itu bisa lebih dari satu. Jadi maf'ul bih itu bisa lebih satu. Kita perhatikan, kalau saya mengatakan misalnya wajadtu kana iman. Apa yang terjadi? Wajadtu kana iman. Saya telah menjumpai Anda tidur. Wajadtu kana iman. Dan apalagi ketika kita bicara tentang nanti ketemu dengan satu bab di dalam tata bahasa itu dhanna dan teman-temannya. Wajada, dhanna itu babnya hasiba, dhanantu kahadiran. Maka kata dhan fi'il ini itu memiliki dua objek. Berawal dari mubtada dan khobar. Awalnya saya mengatakan anta hadirun. Tapi ketika kemudian saya menyangka Anda hadir, dhanantuka hadiran. Perhatikan yang pertama dhanantuka ini adalah objek yang pertama, maf'ul bih yang pertama, dan hadiran adalah maf'ul bih yang kedua. Kalau bicara dengan teman-teman SMA itu kan seneng kalau gurunya lagi absen gitu ya. Kita mengatakan dhanantul ustadza ghaiban, dan begitu. Dhanantul ustadza ghaiban. Yang satu al ustadza itu adalah maf'ul bih yang pertama, dan yang kedua ghaiban itu adalah maf'ul bih yang kedua. Saya menyangka ustadznya absen gitu ya. Saya menyangka gurunya absen gitu ya. Gurunya nggak hadir. Iya. Nah, itu. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami ini. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz, apakah jika fa'ilnya musanna atau jamak, apakah fi'ilnya senantiasa tetap dalam keadaan mufrad atau tidak, Ustadz? Nah, begitu. Jadi ini tergantung saudara. Tergantung di mana letaknya, begitu. Tapi kalau Anda bicara tentang fa'il, maka konsep yang harus saya ingatkan untuk Anda, bahwa yang namanya fa'il, yang bertanya menanyakan fa'il,
fa'il itu saya tunjukkan bahwa fa'il itu jatuh setelah fi'il. Fa'il jatuh setelah fi'il. Tidak ada fa'il yang jatuh sebelum fi'il. Perhatikan konsep ini dulu sebelum saya menjawab jawaban Anda. Perhatikan kalau saya mengatakan at-talibu yadhhabu ilal madrasati. At-talibu yadhhabu ilal madrasati. Saya mengatakan pada Anda bahwa fa'il itu selalu jatuh setelah fi'il. Tidak ada fa'il yang mendahului fi'il. Tetapi meskipun sudah dipaksa-paksa begini, kadang-kadang ada orang yang lupa ditanya. At-talibu yadhhabu mana fa'ilnya? Orang-orang menyangka at-talibu. Padahal tidak. Fa'ilnya ada di sini. Sehingga muncul apa yang disebut dengan istilah fa'il dari dhamir mustatir. Dan at-talibu sendiri jadi apa di sini? Pada kalimat jumlah ini, at-talibu di sini adalah mubtada. Ya, kita kan tahu tuh ya, bahwa isim yang jatuh di depan dibaca rafa itu mubtada. Jadi apa fa'ilnya di sini? Nah, kalau saya mengatakan, saya balik, yadhhabu at-talibu. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya sekarang adalah at-talibu. Ini benar fa'il sekarang. Yadhhabu at-talibu. Nah, bagaimana? Apakah fi'il itu semuanya harus satu? Kalau ini, perhatikan. Kalau saya mengatakan at-talibani, atau saya mengatakan at-tullabu, menjadi fa'il, maka memang kita harus menuliskan yadhhabu begitu saja. Perhatikan. Saya akan menjawab, yadhhabu talibu ilal madrasati. Yadhhabu talibani ilal madrasati. Yadhhabu tullabu ilal madrasati. Jadi saya katakan iya bagi yang bertanya tadi, bahwa fa'ilnya itu apapun, fi'ilnya tetap yadhhabu at-talibu, yadhhabu at-talibani, yadhhabu at-tullabu. Kalau seandainya ini diganti dengan mu'annas, maka saya mengatakan tadhhabu at-talibatu, tadhhabu at-talibatani, tadhhabu at-talibatu. Perhatikan. Berbeda kalau saya menyusun kebalikannya. Kalau saya nyusunnya dibalik, at-talibani jadi yadhhabani. Tapi mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alifnya. Yadhhabani itu fa'ilnya alifnya. At-tullabu yadhhabuna. Fa'ilnya mana? Bukan at-tullabu, tapi fa'ilnya adalah waw. Nah, inilah saudara. Sehingga mudah-mudahan ini jawaban ini bisa difahami dengan baik. Terlebih kita tahu bahwa ini sekali lagi, ini memang kadang-kadang orang bingung di sini, di wilayah ini. Jadi yang namanya fa'il itu jatuh setelah fi'il. Kalau kita clear bahwa fa'il itu jatuh setelah fi'il, maka kita akan tahu bahwa semuanya dihitung mufrad saja, dan kemudian perhatikan mudzakkar atau muannasnya saja. Ini mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa memperjelas lagi tema ini. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Baik, terima kasih Azhar sebagai jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tampaknya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir dan saat untuk kesempatan malam hari ini karena keterbatasan waktu. Silakan saat sebagai kesimpulan untuk malam hari ini. Hal yang kita perlu dari latihan-latihan tadi adalah bagaimana sekali lagi saya menyampaikan ada 3 hal bekal kita untuk membaca. Yang pertama adalah kita memahami tentang huruf hijaiyah. Yang kedua adalah kita butuh mufradat. Tanpa kosakata
kita akan membaca huruf yang tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya itu dengan ngawur, kan? Jadi kita akan baca ngawur. Tapi dengan kosakata, dengan kita memiliki kosakata, kita akan baca harokatnya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, selain kosakata adalah struktur bahasa. Struktur bahasa ini penting di dalam juga membantu kita membaca bagaimana harokat akhir. Atau selain itu, kita juga akan terbantu untuk memahami maknanya lebih jauh. Inilah 3 hal penting. Sekali lagi, huruf hijaiyah. Yang kedua adalah kosakata. Dan yang ketiga adalah struktur bahasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara semua. Ya, terima kasih Ustaz kebersamanya kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Dan juga terima kasih untuk adik-adik SMMTA kebersamanya kesempatan malam hari ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan kembali bersama. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.